Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau. Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim terbesar di dunia, dengan perairan seluas 93.000 km kuadrat dan panjang pantai sekitar 81.000 km kuadrat, atau hampir 25% panjang pantai yang ada di dunia. Indonesia merupakan negara dengan suku bangsa yang terbanyak di dunia. Terdapat lebih dari 740 suku bangsa atau etnis. Selain itu, Indonesia adalah negeri dengan sejuta keindahan, dari mulai Sabang sampai Merauke. Indonesia penuh dengan sejuta cerita, dimulai dari duka maupun suka. Indonesia, negeri yang penuh dengan ragam bahasa, adat istiadat, dan Indonesia penuh dengan pulau-pulau yang indah. Indonesia penuh dengan makanan yang enak senusantara. Indonesia juga selalu mempunyai cerita tersendiri, mempunyai sumber daya alam yang sangat banyak, dan memiliki keindahan alam yang tak dimiliki oleh negara lain. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus memiliki sikap dan perilaku yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Hal ini merupakan unsur dari bela negara yang terdiri dari 5 unsur bela negara. Adapun unsur dari bela negara yang dapat kita implementasikan ke dalam aktivitas kita sehari-hari yaitu sebagai berikut. Yang pertama, cinta tanah air. Kesadaran bela negara pada setiap warga negara didasarkan pada kecintaannya kepada tanah air. Cinta tanah air dapat diwujudkan dengan cara mengetahui sejarah negara kita, melestarikan budaya, serta menjaga lingkungan dan nama baik bangsa dan negara. Cinta tanah air berarti bangga menjadi bagian dan bertempat tinggal di negaranya. Seperti contohnya, memasang bendera merah putih pada setiap tanggal 17 Agustus. Wajib bagi setiap warga negara Indonesia untuk memasang bendera merah putih, baik di rumah-rumah maupun di perkantoran. Pada saat memperingati kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus, yang merupakan wujud kecintaan kita pada tanah air. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan sikap yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Hal ini dikaitkan dengan cita-cita bangsanya. Kita dapat mewujudkannya dengan cara mencegah perselisihan antar orang atau perorangan atau antar kelompok. Selain itu, juga menjadi anak bangsa yang berprestasi dan juga melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, seperti contohnya mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Sebagai warga negara yang baik, wajib bagi kita untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Hal tersebut menunjukkan sikap dan kewajiban kita dalam berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, keyakinan Pancasila sebagai ideologi. Ideologi merupakan warisan dan hasil perjuangan para pahlawan yang dijadikan sebagai identitas nasional. Pancasila bukan hanya sebagai ikrar yang diucapkan sewaktu upacara bendera, namun juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai alat pemersatu keberagaman yang ada di Indonesia yang memiliki keberagaman unsur budaya, agama, etnis, dan lain sebagainya. Nilai-nilai Pancasila ini yang dapat mematahkan setiap ancaman, tantangan, dan hambatan negara, serta memahami nilai-nilai dalam Pancasila, mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, seperti contohnya, memberikan sumbangan kepada korban banjir. Hal ini merupakan salah satu penerapan dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Rela berkorban untuk bangsa dan negara adalah bersedia dengan ikhlas dan sepenuh hati memberikan dan melakukan apa yang kita bisa untuk kemajuan, kemakmuran, dan kesejahteraan negara kita. Sikap rela berkorban bukan berarti ikut serta dalam berperang melawan musuh, layaknya pahlawan yang melawan penjajah. Rela berkorban berarti melakukan apa yang kita bisa dan kita punya, diberikan baik tenaga, uang, dan waktu,
Artinya, kita harus memiliki jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya. Seperti salah satu contohnya adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Hal ini merupakan pencerminan dari jiwa patriotisme kita, karena jika kita belajar dengan rajin dan sungguh-sungguh, maka kita memiliki keinginan untuk turut membangun bangsa dan menjadi penerus bangsa yang memiliki semangat patriotisme. Yang kelima, memiliki kemampuan bela negara secara fisik dan juga psikis. Salah satu unsur bela negara yang lain adalah memiliki kemampuan bela negara itu sendiri. Kemampuan bela negara setiap orang berbeda-beda. Seperti yang kita tahu, bahwa masyarakat merupakan komponen pendukung pertahanan dan keamanan negara. Masyarakat bisa melakukan bela negara sesuai dengan profesi yang ditekuninya, dengan bekerja disiplin, ulet, dan kerja keras, serta memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan dalam bertahan hidup atau mengatasi kesulitan seperti contohnya adalah mampu berbahasa asing, setidaknya bisa berbahasa Inggris. Hal ini menunjukkan kemampuan intelektual kita sebagai bangsa Indonesia, bahwa Indonesia tidak kalah dari negara lain. Indonesia juga mampu berbahasa asing dengan baik. Demikianlah penjabaran serta contoh penerapan unsur-unsur bela negara. Semoga kita sebagai warga negara Indonesia mampu menjaga keutuhan bangsa dan negara dengan menerapkan Pancasila sebagai dasar negara. Sekian video unsur bela negara dari saya. Terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua.